Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauji dari SMK Telkom Medan. Ya, hari ini saya akan membawakan materi pengantar untuk pelajaran di SMK Telkom Medan ya. Salah satunya nama pelajaran yang akan kita pelajari adalah IoT. Apa kepanjangan dari IoT? Ya, panjangannya adalah Internet of Things. Artinya internet pada benda-benda. Sederhananya bahasa ini diartikan seperti itu. Ya, salah satu mata pelajaran yang dipelajari di SMK Telkom Medan ya yaitu IoT, di mana kita akan mempersiapkan siswa-siswa kita untuk menghadapi perkembangan dunia industri, khususnya perkembangan teknologi 4.0. Oke, siswa sekalian, kita akan membawakan hari ini yaitu materi pengantar pertama untuk IoT ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kepanjangan dari IoT adalah Internet of Things. Sehingga kita akan belajar ke depannya bagaimana membuat benda-benda yang pada umumnya tidak terhubung dengan internet menjadi terhubung dengan internet ya menggunakan sistem IoT ini. Contohnya ya, mungkin saja siswa sekalian pernah melihat ada sebuah perkebunan ya, sebuah perkebunan di mana perkebunan itu mungkin luas ya, terlalu luas sehingga susah untuk memanajemennya ya. Sehingga di luar perkebunan itu menggunakan sistem IoT, sehingga si operator atau pengelola daripada perkebunan tersebut bisa mengetahui kondisi perkebunannya setiap saat walaupun dia tidak berada di tempatnya ya, sehingga tetap dalam pengawasannya walaupun dia tidak berada pada tempat itu. Bagaimana cara membuatnya? Dia membuat alat-alat IoT sehingga perkebunan dia tadi bisa terhubung dengan internet, dan setiap saat secara real time dia akan mengirimkan informasi kepada si yang punya perkebunan tersebut. Sederhananya seperti itu. Atau mungkin ada teknologi ya, saya sudah pernah dengar juga di laut dipasangkan sensor-sensor sehingga para peneliti bisa tahu kondisi laut tersebut apakah sedang pasang atau sedang surut ya, atau misalkan terjadi tsunami, bisa dideteksi lebih awal karena di laut tadi sudah dipasang alat-alat yang bisa terhubung dengan internet. Jadi informasi itu akan dapat lebih cepat bisa diterima oleh orang yang memantau IoT tersebut. Oke. Bagaimana cara membuat IoT? Ya. Kita balik kepada pengertian sistem komputer, ya. Sama juga dengan sistem komputer sebenarnya. Susunan atau penyusun daripada IoT itu sama seperti sistem komputer. Apa penyusunnya? Penyusun yang pertama namanya adalah hardware atau perangkat keras. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Yang ketiga adalah brainware atau si operator daripada sistem IoT tersebut. Ketiga ini harus ada di dalam sistem IoT sehingga IoT tadi bisa berjalan dengan baik. Apa hardware yang kita perlukan? Ya, apa hardware yang kita perlukan untuk membangun sebuah sistem IoT? Yang pertama, pastinya kita membutuhkan
controller. Ya, kita membutuhkan microcontroller. Fungsinya apa? Ini adalah mesin atau komputer sederhana yang bisa kita pasang di tempat yang sederhana. Ya, jadi sebenarnya untuk menghubungkan sesuatu dengan internet, maka dia harus ada komputernya. Pengganti komputer tersebut ini adalah microcontroller. Pengertian daripada microcontroller adalah sebuah sistem komputer yang sederhana, yang kecil, yang dia berada pada tempat yang juga kecil. Apa contoh microcontroller atau apa yang akan kita pakai ke depannya dalam pelajaran ini ya? Yang akan kita pakai itu adalah alat microcontroller yang sudah saya siapkan di dalam pelajaran ini ya. Kita akan menggunakan microcontroller atau sistem microcontroller yang mereknya itu adalah Arduino. Ya, Arduino. Arduino ini ada berbagai jenis. Ya, ada yang saya pegang ini namanya Arduino Uno. Ya, ada lagi Arduino Nano dan lain-lainnya. Ini sistem komputer. Jadi inilah komputernya. Inilah yang akan terhubung dengan internet. Inilah komputernya yang akan kita pakai dalam sistem IoT. Yang kedua, hardware apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan yaitu sensor. Dalam pelajaran ini, ya mungkin nanti saudara-saudara atau rekan-rekan yang melihat video ini melihat keperluan dalam pelajaran ini ya apa saja. Ya mungkin pastinya ya dalam sistem IoT itu pasti ada sensor. Kenapa? Sensor akan menggantikan peran daripada manusia untuk mengamati kondisi di sekitar alat yang kita pasang tadi. Contoh misalkan kita membuat sistem IoT di parkir misalnya, parkir. Kita buat ada sebuah mobil masuk ke tempat parkir, sementara di tempat parkir itu tidak ada petugasnya. Kita ingin buat nanti begitu mobil datang, pintu otomatis terbuka. Bagaimana caranya? Menggantikan peran daripada manusia untuk membuka atau menutupkan pintu tadi itu digantikan dengan sensor. Jadi sensor lah yang akan membaca kira-kira ada informasi apa di sekitarnya, ya. Jadi kita butuh sensor. Dalam pelajaran ini di SMK Telkom Medan, ya, sensor-sensor yang akan kita bahas dalam pelajaran ini saya kategorikan menjadi 6 saja. Ya, walaupun jenis-jenisnya banyak, siswa sekalian jenis sensor itu sangat banyak sekali. Tapi dalam pelajaran ini kita kerucutkan ke dalam 6 jenis saja ya. Nanti siswa bisa mengembangkan sendiri. Apa itu sensor yang akan kita pakai dalam pelajaran ini ke depannya? Yang pertama adalah sensor api. Berikutnya kita nanti siswa sekalian kita akan belajar menggunakan ya hardware pakai microcontroller, kemudian sensor yang akan kita pakai adalah sensor cahaya. Kemudian nanti kita akan pakai sensor hujan. Kemudian kita nanti akan pakai sensor suhu. Kemudian kita akan pakai sensor gerak. Berikutnya kita akan menggunakan sensor jarak. Ya. Jadi kita akan mempelajari ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 tahun ini siswa sekalian kita akan mempelajari atau mempraktekkan ke depannya membuat sistem IoT ini pakai hardware-nya microcontroller itu tadi Arduino, kemudian kita pakai sensor ini ya, kemudian berikutnya hardware yang akan kita pakai dalam pelajaran ini adalah saya mungkin istilah di luar ya berbeda-beda. Saya buat istilah di sini adalah mesin penggerak. Mesin penggerak maksud saya adalah alat-alat apa saja yang akan dikendalikan dengan microcontroller dengan sensor tadi, itu yang akan dipasang di mesin penggerak. Misal
kita ingin membuat sebuah project, ya misalnya kita ingin membuat namanya sensor parkir, kita membuat tempat parkir otomatis, maka alat-alat selain dari ini itu kita kategorikan jadi mesin penggerak. Ya. Kalau sekiranya nanti kita akan membuat project, contohnya alat jemuran otomatis misalnya, ya kayak IoT misalnya, bisa kita pakai. Kita buat skenarionya, ada rumah, mungkin orang yang tinggal di rumah tersebut sering keluar dari rumah, mungkin bekerja atau kemana, ya. Jadi jemurannya itu masih terletak di situ, bisa dikendalikan oleh IoT dan dia akan jalan otomatis kalau sekiranya turun hujan. Jadi pakaian-pakaian tadi bisa diselamatkan terlebih dahulu, walaupun yang punya rumah nggak ada. Mesin yang dipakai dalam proyek tadi, jemuran otomatis itu yang disebut dengan mesin penggerak. Itu istilah saya ya, mungkin di tempat lain beda. Jadi saya kategorikan hardware yang akan kita pakai dalam pelajaran ini untuk membangun sebuah sistem IoT, yaitu microcontroller, oke. Kemudian sensor-sensornya. Sekali lagi saya ulangi, sensor itu sangat banyak sekali siswa sekalian. Tapi yang akan kita pelajari dalam 1 tahun ini adalah 6 jenis ini saja, ya. Berikutnya adalah mesin penggerak. Oke, jadi satu lagi, bagaimana membangun sistem IoT? Namanya pula IoT harus ada internet. Jadi hardware berikutnya harus ada jaringan internet. Ya, harus ada jaringan internetnya, baru jalanlah IoT tersebut. Oke, ini pengenalan mengenai hardware. Ya, mungkin nanti untuk bagian software dan brandware akan saya perkenalkan pada video yang selanjutnya, ya. Pada siswa sekalian, kalau ini diperhatikan, ya dicatat, sehingga nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan mudah untuk melanjutkan pelajaran ini. Mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.